Jobs itu why-nya adalah untuk mendorong batasan. Jadi Steve Jobs nggak percaya bahwa apa yang sudah kita terima ini adalah fix. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bertanya ke sebagian orang mengapa mereka bekerja, maka kita bisa mendapatkan jawaban umum, yaitu untuk mendapatkan uang yang gunanya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keluarga. Tapi sebetulnya ini bukanlah jawaban dari mengapa. Ini jawaban dari apa efek samping dari mereka bekerja. Karena jawaban dari mengapa seharusnya motivasi. Jadi kalau kita bertanya ke seseorang mengapa mereka bekerja, kemudian mereka menjawab uang, berarti motivasi mereka uang. Dan uang adalah motivasi yang lemah. Dari buku Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek, di situ ada dijelaskan the golden circle. Jadi ada 3 circle. Circle paling luar adalah what, circle yang di tengah adalah how, dan circle yang paling kecil di tengah adalah why. Semua orang tahu apa yang mereka lakukan, what-nya mereka tahu. Kalau orang yang sedang berbisnis tahu mereka berbisnis. Orang yang berdagang tahu mereka berdagang. Orang yang menjadi pengacara tahu mereka menjadi pengacara. Orang yang jaga parkir tahu mereka jaga parkir. Tapi how itu hanya sebagian orang saja yang tahu. Jadi hanya sebagian pebisnis saja yang tahu bagaimana sih cara berbisnis yang baik, bagaimana untuk menghasilkan keuntungan dari bisnis. Pedagang yang baik sama dia tahu bagaimana untuk berdagang meningkatkan penjualannya. Why itu hanya segelintir orang, sedikit sekali orang yang tahu why mereka. Jadi kebanyakan orang mereka itu bekerja ya ngelihat di sini ada untungnya, ya udah aku kerjain gitu. Tapi yang menarik adalah ketika seseorang menemukan why-nya mereka, motivasi inti dari kenapa mereka bekerja itu, terjadi sebuah transformasional, bukan hanya pada diri mereka, tapi juga kepada customer, juga lingkungan dan dunia tempat mereka bekerja. Jadi dinyatakan bahwa orang-orang yang memiliki kejelasan motivasi dalam bekerja itu seperti contohnya Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett. Mereka adalah orang-orang yang bekerja itu dengan why-nya mereka. Steve Jobs itu why-nya adalah untuk mendorong batasan. Jadi Steve Jobs nggak percaya bahwa apa yang sudah kita terima ini adalah fix. Nggak. Dia tuh selalu mengatakan apa yang kita terima itu bisa dikembangkan lagi. Itu mengapa kalau kita lihat produk-produk Apple, yang mana Apple itu menggunakan why, motivasi dari Steve Jobs, pasti produknya selalu di luar garis batas. Misalkan gini deh, komputer. Dulu komputer kan cuma kotak gitu, warnanya putih kekuningan, kayak gigi yang ada plaknya gitu kan. Kemudian Steve Jobs mikir, ini nggak pantas nih jadi komputer. Dia bikin desain yang baru. Kemudian di smartphone kita dulu kenal ada Nokia, ada BlackBerry, ada Sony Ericsson. Semuanya ada tombolnya. Kemudian Steve Jobs berpikir bahwa kayaknya ini harus didorong lebih jauh lagi. Jadi iPhone adalah produk pertama yang membuat smartphone layar semua. Nggak ada tombolnya. Sama dengan Bill Gates. Bill Gates itu why-nya adalah, motivasi terbesarnya adalah memecahkan masalah banyak orang. Jadi Bill Gates ngeliat, kok dunia begini-begini banget ya. Problemnya orang itu sama kurang lebih, tapi kok nggak ada produk yang bisa memecahkan masalah banyak orang. Kemudian Bill Gates melihat bahwa salah satu tantangan terbesar dari dunia teknologi, khususnya komputer, adalah software. Software itu terlalu mahal, nggak semua orang bisa beli softwarenya. Akhirnya dia bikin software yang murah, Microsoft. Tujuannya apa? Solve problem, untuk memecahkan masalah. Itu mengapa kalau kita lihat isi dari Microsoft itu kebanyakan untuk memecahkan masalah PowerPoint, Words, terus ada file yang ditata rapi, kemudian ada font yang dipilih sedemikian rupa biar bisa didesain langsung. Itu solve problem. Jadi mereka tuh ketika bekerja mereka asik. Terutama kalau kita lihat Warren Buffett. Warren Buffett itu salah satu orang terkaya di dunia. Dan 90% dari hartanya dia sumbangkan. Kenapa? Karena dia dari pekerjaannya sudah merasa puas. Dia sudah termotivasi dari pekerjaannya. Motivasinya bukan uang. Nah,
Ini penting bagi kita untuk menanyakan sebetulnya mengapa sih kita bekerja. Karena bekerja itu harus jawabannya motivasi. Motivasi utamanya apa? Kalau motivasi utamanya masih uang, maka bisa dikatakan bahwa motivasinya lemah. Tapi kalau udah motivasinya seperti Steve Jobs, yaitu untuk memperlebar batasan, nggak percaya bahwa batasan yang sekarang ini fix harus diperbesar lagi, maka kita bisa lihat bahwa akan ada inovasi-inovasi yang dibuat. Kalau umpamanya why-nya seperti Bill Gates untuk memecahkan masalah, kita akan bisa lihat bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk memecahkan masalah orang lain. Kalau untuk kemanusiaan, kita juga bisa lihat bagaimana ada banyak orang seperti Nelson Mandela, kemudian Soekarno, kemudian Mahatma Gandhi. Mereka adalah penggerak kemanusiaan, kepemimpinan. Mereka nggak percaya bahwa ada kasta di manusia. Kulit putih paling atas, terus ada kelompok kedua yang ABC, kemudian ada kelompok ketiga yang kulit hitam dan ras lainnya. Mereka nggak percaya itu. Mereka coba membongkar hal tersebut. Itu motivasi utamanya. Jadi coba temukan why kita. Tanyakan kepada diri kita mengapa kita bekerja. Mengapa kita bangun pagi, mengapa kita harus melakukan hal ini, mengapa orang lain harus peduli. Kalau umpamanya kita bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka kita sudah punya why kita. Tapi ingat, why utamanya seharusnya bukan untuk uang, tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.